Pemirsa, bersama saya Bena Rangkuti di Mustopo TV. Bincang-bincang kita untuk hari ini tidak kalah serunya. Kita akan mengupas tuntas membahas tentang bagaimana Mustopo atau lebih lengkapnya Universitas Profesor Dr. Mustopo mempunyai beberapa strategi. Lagi-lagi menghadapi 6.0, seperti apa yang akan dilakukan dan bagaimana jika ada para mahasiswa yang ingin bergabung dan mungkin ada langkah-langkah jitu nih untuk menghadapi ke depannya. Saya langsung saja sapa, sudah hadir di studio. Baik, selamat siang Prof. Selamat siang, Bu. Saya sebutkan secara lengkap ini. Sekretaris Yayasan Universitas Profesor Dr. Mustopo, Profesor Dr. Yohanes Basuki MPSI. Ya. Betul ya namanya ya? Mohon izin. Kita bincang-bincangnya santai ini, Prof. Ya, Prof, ini kan banyak sekali kompetisi persaingan universitas di Indonesia ini. Pasca COVID-19 tidak main-main nih. Ya, Banyak betul. yang langsung upgrade begitu ya, berbenah diri. Pertanyaan saya, Prof, kalau kampus lain juga berbenah diri menghadapi 6.0 ini, bagaimana dengan kampus ini, Prof? Ya, saya kira sama dengan kampus lain karena kita juga punya misi luhur sebagai pendidikan adalah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara ini. Oleh itu kita sudah lama berbenah sebetulnya. 10 tahun kita berbenah, tentunya dari yang paling sederhana, dari segi fisik dan sebagainya. Tapi yang juga penting adalah dari pengembangan kurikulumnya, pengembangan tenaga pendidiknya, tenaga kependidikan, itu kita mulai kembangkan terus. Kenapa? Karena persaingan di luar itu sangat berat sekali sekarang. Apalagi sekarang persaingan itu bukan antar perguruan tinggi di Indonesia atau di Jakarta, tapi perguruan tinggi di luar Indonesia itu sudah masuk ke Indonesia. Jadi pesaing kita itu bukan hanya BINUS, bukan hanya Atma Jaya, tapi pesaing kita adalah dari Singapura, dari Amerika, udah masuk semua ke sini. Nah, itulah tantangan kita yang luar biasa, sehingga kami dari Universitas Profesor Dr. Mustopo ini terus-menerus kita berbenah. Oleh itu, sebagai contoh misalnya kita pembenahan tentang dari kualitas program-program studi. Setiap program studi. Ya, program studi ini. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah, hampir semua fakultas sudah memiliki program akreditasi unggul, udah dapat nilai A. Ini suatu itulah tahap yang sedang sudah kita dapat, kita peroleh, yaitu bahwa semua program studi baik itu S1 dan S2 itu sudah unggul, sudah. Ini modal yang dimiliki oleh Mustopo, dan ke depan tentunya tidak hanya sekedar itu saja, tapi juga kita akan terus-menerus kita tingkatkan dari segi utamanya dari sumber daya manusia, tenaga pendidik. Karena salah satu kata kunci dari pembelajaran pendidikan adalah tenaga pendidik, yaitu para dosen. Sehingga kita memberikan tugas belajar dan sebagainya untuk mengambil program doktor dan sebagainya. Ini adalah satu upaya untuk meningkatkan mutu ini. Karena kalau tidak maka kita bisa. Di samping itu juga kita mengembangkan jurnal-jurnal internasional. Kita kebetulan juga sudah mendapatkan itu, dan cukup banyak teman-teman dosen yang sudah punya jurnal internasional. Ini karena indikatornya itu penilaiannya itu. Nah, persaingannya di situ karena indikatornya adalah salah satunya adalah menulis di jurnal internasional. Selain itu juga kita membenahi dari segi pengembangan lain, kerjasama internal kita ya di Indonesia, di Jakarta. Kita lagi misalnya contohnya ini dalam waktu dekat minggu depan kita akan menjalin hubungan kerjasama dengan universitas yang dimiliki oleh Legiun Veteran. Karena kita tahu bahwa pendiri Mustopo ini adalah pahlawan nasional, Mayor Jenderal TNI, sehingga pasti beliau adalah teman-temannya beliau yang ada di Legiun Veteran. Begitu juga dengan aktivitas lain, misalnya juga nanti kita akan kerjasama dengan Cyber University Korea yang kemungkinan minggu depan juga akan datang ke sini, dan juga kita juga akan kerjasama dengan universitas yang ada di Bali
yang itu nanti kelasnya justru kita juga sasarannya tidak hanya di perkotaan. Kami juga peduli terhadap masyarakat yang ada di bawah. Kita kumpulkan, kita lakukan kajian, penelitian, Bu. Ternyata sebagian besar kepala desa di Indonesia ini hanya tamatan SMP, SMA. Inilah tantangan kita. Jadi kita nyata tingkat tantangan antar perguruan tinggi, tapi juga tertantang bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ini. Ini tantangan kita ini. Nah, salah satunya adalah kita akan mulai menggarap para kepala desa untuk minimal S1 lah. Dia akan mimpin, dia akan ujung tombak pembangunan kita kan. Inilah kita akan ke sana. Bahkan kita juga sudah akan MOU dengan Kapolri rencananya, yaitu untuk apa? Pendidikan untuk para saudara-saudara kita di Polri yang ada di desa, yang ada di kecamatan, polsek Pak, Bu. Kita kebetulan punya fakultas komunikasi sehingga dia juga perlu kemampuan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Kita punya fakultas ekonomi, nanti di pedesaan bisa meningkatkan misalnya badan usaha milik desa, BUMDes dan sebagainya itu kita akan garap itu. Dan juga kita punya fakultas FISIP, yaitu ada HI dan juga ada administrasi publik, ya, kebijakan publik. Pada umumnya Ibu, kalau maaf saja karena saya peneliti juga, di pemerintah desa itu awam terhadap kebijakan. Jadi kebijakan itu dibaca pun tidak. Nah, apalagi dimengerti, padahal itu kan merupakan peraturan perundangan yang harus dilaksanakan di undang-undang desa itu. Tapi nggak pernah dibaca. Mengapa? Karena mungkin sulit mengerti. Nah, itu perlu ada pemandu. Makanya itu kita juga sudah mulai para mahasiswa kita di FISIP itu, kalau bisa nanti pada waktu KKN, kuliah kerja nyata itu di desa sambil menjelaskan berbagai mengedukasi masyarakat begitu juga, membantu pemerintah membantu untuk sosialisasi. Pemerintah, iya gitu. Pemirsa, luar biasa sekali beberapa langkah-langkah ke depan ternyata sudah dipikirkan sejak awal oleh Profesor, dan tentunya juga kita ingin tahu nih pemirsa, seperti apa lagi inovasi yang benar-benar nanti akan berkelanjutan yang memang akan dijalankan oleh Mustopo University atau oleh Universitas Profesor Dr. Mustopo. Dan Profesor Yohanes ini memiliki beberapa pemikiran-pemikiran, ide-ide cemerlang yang tentunya tidak mudah dibaca begitu ya. Tetapi saya mau tanya saat sekarang ini, suka melakukan penelitian, peduli terhadap masyarakat, dan kampus ini sudah menjadi salah satu kampus unggulan. Nah, untuk menjadi kampus unggulan tentunya tidak mudah ya. Nah, saya mau tanya lagi, tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa strategi, langkah-langkah meningkatkan untuk mempertahankan kualitas universitas ini. Profesor tadi mengatakan para SDM-nya ditingkatkan, upgrade diri, kuliah dan lain sebagainya, penelitian, bahkan bekerja sama dengan luar negeri begitu ya, bukan hanya internal. Bukan. Jadi langkahnya ini udah jauh ke depan begitu ya? Sudah jauh ke depan. Kita kerjasama dengan Korea sudah, Pak. Dengan Korea. Dengan kedokteran gigi, Fakultas Kedokteran Gigi itu kita punya kerjasama yang sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Inovasi apa lagi yang akan dilakukan? Apakah ini nantinya akan berkelanjutan dengan negara-negara lain? Ya. Bisa utamanya dijelaskan dengan ASEAN dulu. Dengan ASEAN dulu? Ya, dengan ASEAN. Misalnya kita juga akan mungkin dari Timor Leste, dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Vietnam dan sebagainya. Kita sudah mulai melakukan komunikasi yang intensif lah. Intensif ya. Apalagi kalau seperti Malaysia dan Brunei ini kan bahasanya sama, bahasa Melayu. Jadi akan memudahkan untuk ini. Tapi bukan berarti kita tidak menerima kelas internasional, karena pendahulu saya juga sudah menandatangani MOU dengan pemerintah Jepang juga. Jadi kita sudah melakukan kerjasama. Ini bentuk kerjasamanya seperti apa, Prof? Apanya untuk? Bentuk kerjasama antara universitas. Misalnya bantuan dosen. Bantuan dosen. Jadi kita ada guest lecture misalnya. Ya, jadi nanti dosen dari Jepang mengajar di sini. Dari Jepang mengajar sini, atau negara lain mengajar di sini. Betul. Kita juga bisa mengajar di sana. Gitu. Jadi pertukaran dosen jadi gitu. Tukar-menukar, mahasiswa juga gitu. Bukan student exchange saja ya? Iya, bukan. Tapi juga dosennya. Betul. Yang seperti Korea juga. Itu orang Korea juga ada yang kuliah di sini. Di kedokteran gigi. Udah banyak tamat dari kita ini. Oke, jadi kalau untuk mempertahankan kualitas, dan karena sudah bersinergi dengan negara-negara lain yang sudah jauh lebih berkembang begitu juga ya.
Profesor melihat dari SDM lalu fasilitas di sini itu bagaimana? Apakah akan ada penambahan lagi, upgrade lagi? Ya, pasti harus karena tuntutan. Jadi misalnya kita akan memperbaiki tentang bagaimana teknologi informasi yang sekarang berkembang sangat pesat sekali. Kita sudah praktekkan di sini, ya, perkuliahan di Mustopo tidak hanya luring tapi juga daring, online. Ya. Kita sudah. Jadi online sudah kita terapkan dan ya saya katakan di balik musibah kemarin ada penyakit yang itu ya 2019 ya itu juga ada berkahnya. Jadi kita sudah terbiasa dengan online dan ini menuntut kita untuk menyiapkan berbagai fasilitas-fasilitas. Apalagi nanti kerjasama dengan Makassar, kerjasama dengan desa-desa di seluruh Indonesia karena target kita ke sana arahnya tentunya dengan online sistem itu. Nah, ini yang kita tentunya harus koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, misalnya Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan juga kementerian yang lain. Tentunya kita juga akan lakukan itu di tingkat pusat. Tadi Profesor juga selain mengatakan beberapa hal ya, kerjasama, lalu juga untuk pembangunan desa, SDM-nya juga, para aparatur negaranya, seperti lurahnya, begitu, para pemimpin lah ya, pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah tertentu ini butuh edukasi gitu ya, upgrade diri. Karena interaksi mereka langsung kepada masyarakat dan bukan hanya pada masyarakat lokal ya, tetapi juga mereka harus berinteraksi dengan masyarakat luar. Nah, dari Universitas Mustopo ini sendiri, apalagi selain dari KKN, mungkin dari mahasiswanya yang akan ke desa atau mungkin ada dosen yang melakukan penelitian, apakah ada cara lain yang akan diterjunkan untuk membangun sebuah desa begitu? Ya, tentunya kita juga selain juga menerjunkan mahasiswa dan juga dosen dari Mustopo, kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi setempat. Ini juga sangat penting. Ini jadi jangan sampai kita masuk rumah orang nggak kulunuwun gitu ya, Prof. Iya, jadi kita juga dengan Pemda setempat kita jalin dengan kabupaten, dengan kecamatan, dengan desa. Kebetulan saya juga sering diminta untuk menguji di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sehingga banyak teman-teman yang ada di daerah, sehingga ini memudahkan Mustopo untuk melakukan komunikasi ya. Bahkan di sini misalnya Direktur Pascasarjana itu juga mantan pensiunan dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga ini juga memudahkan. Juga Pak Rektor kita Profesor Dr. Budiarjo itu juga mantan kepala dinas di Pemda DKI. Jadi beliau punya basic untuk hubungan antar daerah tuh cukup baik. Dan saya juga aslinya adalah pegawai LAN, Lembaga Administrasi Negara. Hingga saya juga punya jaringan dari ke seluruh Indonesia, utamanya di Pusdiklat, karena kami dulu membina diklat di provinsi sampai kabupaten. Sehingga ini juga kita manfaatkan semua sumber daya yang ada, baik itu kenalan, baik itu relasi, baik itu kita manfaatkan. Inilah kekuatan-kekuatan yang kita himpun untuk menjadi lebih berkembang lagi, betul, begitu ya. Gitu. Pemirsa Mustopo TV, ternyata gerakan-gerakan ini kepeduliannya bukan hanya untuk circle kecil saja, tetapi juga luas untuk seluruh provinsi di Indonesia. Peduli terhadap aparatur negara, peduli juga terhadap masyarakat, dan terus menerjunkan mahasiswanya untuk menjadi lebih produktif dan juga kreatif. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung di Universitas Profesor Dr. Mustopo, silahkan. Anda bisa klik di websitenya di link berikut ini. Apa saja jurusannya, programnya apa saja, Anda bisa langsung dapatkan informasi selengkapnya. Mulai dari beasiswa bagi putra-putri tunas bangsa yang berprestasi, yang ingin terus mengenyam pendidikan, upgrade diri menjadi lebih baik lagi di Universitas Mustopo tempatnya. Tapi jangan kemana-mana dulu, saya masih akan lanjut lagi bertanya kepada Profesor Yohanes. Nah, Prof, tadi beberapa hal yang disampaikan akan ke, ini seluruh provinsi begitu targetnya? Tentunya iya, tapi bertahap. Iya. Tapi sudah seluruh provinsi begitu ya? Misalnya yang paling dekat dulu, DKI, Banten, Jawa Barat, itu Jawa Tengah. Karena kalau sekaligus kan juga mungkin dari segi biaya kan juga kosnya tinggi. Tapi ini sudah ada permintaan dari Makassar malah ini. Iya, kerjasama dengan Legiun Veteran. Yang Legiun Veteran punya perguruan tinggi di Makassar.
Dan baru saya telepon tadi sama pengurus pusatnya untuk bisa kerjasama dengan Liga Nurtan. Jadi ini juga sudah membuka malah ya. Di Bali juga ada itu nanti kelas itu. Jadi terus sinergi juga ini dengan, karena ini juga yang membangun juga seorang pahlawan gitu. Iya betul, jadi itu jadi memudahkan nanti ya. Nah, Bapak tadi menyinggung tentang pahlawan, apakah juga akan ada sinergi bagi para cucu anak veteran pahlawan itu di sini mendapat beasiswa atau diberi kesempatan yang lain di Mustopo ini? Saya kira iya, karena kita sudah kebetulan kita punya Dewan Penyantun, itu polisi, jenderal polisi, Pak Komjen Purnawiraman Pak Ito Sumardi. Jadi dia adalah pengurus pusat sekarang di Legiun Veteran. Jadi kita nanti akan kerjasama dengan Legiun Veteran, bagaimana putra-putri veteran yang mungkin perlu pendidikan yang baik dan sebagainya itu, kami pada dasarnya siap, karena memang sejak mendirikan perguruan tinggi perlu diketahui bahwa pendiri yaitu Profesor Dr. Mustopo itu sangat sosial sekali. Beruntung kami punya pimpinan beliau, kita tuh sudah dipesenin bahwa perguruan tinggi itu nggak boleh ngutang, tapi juga nggak boleh berhutang sama kita karena kita itu, sehingga nanti ini yang menjadi modal kita dan memang beliau sangat sosial sekali. Okay. Sangat-sangat sosial sekali. Nah, ini modal mengapa kita juga bahkan punya santunan dan sebagainya itu, kita sampai ke Kediri karena beliau asli Kediri, Jawa Timur. Yeah. Itu setiap tahun kita ke sana dan kita memberikan santunan ke para santri di sana, hampir 1.000 orang di sana yang selalu ikut serta mendoakan beliau kan gitu. Jadi ini juga ke seluruh provinsi begitu ya? Ya, jadi ini juga merupakan, ya itulah kekayaan kita adalah karena banyaknya saudara, banyak saudara kita itu. Jadi menebar kebaikan terus ya Prof ya? Betul ya. Baik, Profesor Yohanes, mungkin sebagai closing statement ada yang mau disampaikan kepada seluruh karyawan SDM dari universitas ini atau kepada masyarakat umum, pada para mahasiswa, dipersilahkan. Ya. Baik, pada teman-teman sekalian, para sahabat yang ada di baik sebagai karyawan, sebagai tenaga pendidik, dan juga para mahasiswa, harapan kami adalah mari kita bangun dengan baik dan juga karena persaingan semakin ketat. Ya, oleh karena itu tidak ada kata lain, kita harus terus belajar dan belajar terus, agar nanti kita bisa menangani berbagai hal. Dan ingat bahwa lembaga pendidikan adalah lembaga pelayanan, sehingga harus kita melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat bangsa, utamanya kepada mahasiswa kita. Kita adalah melayani mahasiswa. Terima kasih. Untuk menghadapi kompetisi, upgrade diri, terus berbuat, dan jangan pernah menyerah. Tebarlah kebaikan dan membawa kebermanfaatan untuk sekitar kampus, untuk negara lain, dan juga untuk masyarakat luas. Tanpa bertanya apa yang sudah diberikan, tetapi teruslah berbuat apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat luas. Saya Bena Rangkuti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.